Apakah, cinta sejati itu masih ada di zaman sekarang? Tentunya, apakah cinta sejati itu masih ada? Tentunya ada. Seseorang yang mencintai namun perasaan cintanya nggak terbalas, namun masih tetap mencintai orang tersebut. Selalu mendoakan hal baik untuk orang yang dia cintai. Selalu berharap hal baik terjadi di kehidupan orang yang dia cintai. Selalu merasa bahagia jika orang yang dia cintai bahagia, memiliki atau hidup bersama orang yang dia dicintai. Bukan hal utama melainkan cukup melihat orang yang dicintai bahagia. Itu adalah cinta yang paling tulus. Dia nggak bisa memberi alasan kepada dia mencintainya. Karena cinta itu tanpa alasan. Kalau kamu bisa menjelaskan kenapa kamu mencintainya, itu bukan cinta. Kamu hanya mencintai alasan tersebut, bukan mencintai orangnya. Jadi, apakah cinta sejati itu masih ada? Mungkin menurut aku sendiri cinta tulus dan sejati itu adalah orang yang mencintai kamu dan menerima kamu apapun kelebihan kamu akan diapresiasi dan dipandang positif. Dan kekurangan kamu akan dimaklumi dan bagaimana agar berubah secara baik itu bersama. Maka ketika ada orang yang meninggalkan kamu itu berarti orangnya nggak tulus mencintai kamu dan membuat ekspektasi besar kepada kamu. Ketika orang melihat detail kekurangan kamu, kecil yang mungkin diinterpretasikan secara lain, maka orang yang meninggalkan kamu itu mengharap sesuatu yang ada pada dirimu dan benar-benar tidak mencintaimu. Orang yang mencintai kamu sejatinya dan penuh berbelas kasihan atas dirimu, segala sesuatu akan dia lihat dalam sudut pandang yang positif karena dia nggak memiliki pemikiran negatif apa-apa kepada kamu dan nggak memiliki adanya prasangka buruk. Namun cinta pasti tidak ada rasanya, rasa membenci walau sedikit pun. Apa yang kamu tampakkan selalu dihargai. Maka ketika orang membuat ekspektasi dan memandang sebelah mata seseorang, dia menjauh darinya dan keluar dari orang itu, maka kamu nggak akan sesuai kriterianya. Ketika orang itu menjauh, dia mencari orang lain yang ekspektasinya lebih menurut dia. Dan itulah mengapa ketika orang yang gak benar-benar tulus mencintai dan mengharapkan sesuatu termasuk ekspektasi lebih itu sendiri akan bisa nampak dari tindakannya. Apakah dia mendekat dengan penuh pikiran positif atau mengabaikan kamu dengan alasan gak tertarik dengan kamu. Ini semua bisa terlihat psychological attraction akan apa ketika orang yang penuh antusias positif apapun itu, mereka membangun secara bersama hubungan yang positif dan meningkatkannya dalam kepositifan. Nah, itu secara bersama menghargai kekurangan dan nggak melemahkan kekurangan itu, tapi berupaya bagaimana untuk menjadi baik secara bersama. Apapun yang kamu tampakkan dan diinterpretasikan negatif oleh orang lain, maka orang akan tidak menyukai kamu. Namun ketika orang itu menginterpretasikan dan memposisikan positif secara penuh untuk memahami orang lain secara baik dan juga berprasangka baik dan positif. Begitulah saya mencari cinta sejati, dalam istilahnya bagaimana mereka menyelidiki sesuatu dan memahami sesuatu itu termasuk karakter orang dengan tidak menjudge-nya atau berpikiran buruk ke orangnya. Prasangka dan prasangka akan memunculkan konflik dan perceraian nantinya. Jadi apakah cinta sejati itu ada? Tentunya masih ada. Ketika kita sudah kehilangan alasan untuk mencintai seseorang tapi tetap bertahan
dan gak pernah meninggalkannya, karena orang mencintai kamu tidak akan pergi. Mereka butuh ruang untuk bernapas dan mencari cara untuk menemukan cinta itu kembali. Dari situ akan lahir ketulusan, sebuah hal yang kita akan temukan dengan orang yang mencintai kita tanpa memandang kekurangan diri kita. Apakah cinta sejati itu masih ada? Ada, tapi sulit ditemukan. Begini pendapat aku sendiri, semua orang di dunia ini mengajarkan soal cinta. Mulai dari mama, babe, teman, guru, influencer, sampai pemuka agama. Karena semua ngajarin cinta, maka cinta lalu berubah menjadi sebuah ideologi. Tertanam di kepala, manusia nggak lagi murni mencintai dari hati, melainkan cuma permainan logika. Coba bedain, dimana saat ada orang yang bilang, gue benci sama lo, gue suka sama lo. Dengan, aku suka sama lo. Dengan, aku cinta sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Lebih percaya yang mana? Gue yakin lu percaya sama kutipan pertama, karena apa? Benci itu datang murni dari hati. Sekarang kalau lu denger kutipan yang kedua, gue yakin hal yang pertama yang ada di benak kamu sendiri, masa sih? Dia beneran? Wah, pasti ada maunya nih. Dan banyak keraguan kamu lainnya. Kalau ada orang yang benar-benar ngerti soal cinta, dia selalu merasakan kebahagiaan. Kecewa, pasti ada. Sakit hati, tentu tidak. Kalau dia sakit hati, bukan cinta yang bikin dia sakit hati, tapi ego dan harapan atas ekspektasinya sendiri. Kalau cinta sejati eksis, gak akan ada namanya pertikaian, kebencian, karena sumber dari pertikaian dan kebencian yaitu sakit hati biasanya. Gak akan ada namanya cinta bertepuk sebelah tangan, cinta terlarang, atau cinta beda agama dan sebagainya. Semua akan harmonis, bahagia, dan menyayangi satu sama lain karena cinta yang tulus dalam hati. Sekian. Gak masih panjang teman-teman ya. Azan dulu Tadi gue sambung bahwa apakah cinta sejati itu masih ada? Jawabannya kita lihat dulu dari segi ciri-ciri cinta yang tulus itu seperti apa. Mungkin yang pertama gue bacain kayak yang pertama bakalan selalu menggunakan kata kita, bukan kata saya ya. Biasanya orang yang tulus mencintai yaitu selalu mengatakan kata kita, bukan saya. Ketika kamu udah mengesampingkan ego kamu sendiri, maka sudah pasti kamu akan lebih mendahulukan kepentingan dalam hubungan tersebut, di mana kamu akan selalu berpikir 2 kali dalam membuat suatu tindakan. Mempertimbangkan bagaimana dengan kita, bukan lagi bagaimana dengan saya. Yang biasanya yang kedua, ciri-ciri yang tulus itu sikap menerima. Cinta yang tulus itu mempunyai sikap menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna, selalu ada sisi negatif di balik berbagai sisi positifnya. Namun jika kamu udah bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kamu, maka bisa dipastikan cinta kamu itu tulus. Yang ketiga, menepati janji. Ketika kamu sudah berhati-hati dalam ucapan kamu sendiri, terlebih untuk janji kamu pada pasangan kamu, maka hal itu sudah merupakan salah satu ciri kamu mencintainya dengan tulus. Karena setiap apa yang kamu ucapkan dan janjikan akan selalu kamu tepati. Jika dalam keadaan terpaksa kamu gak akan bisa menepatinya, maka akan berusaha menggantikannya dengan hal lain atau menepatinya di lain waktu, karena menepati janji adalah ciri kesetiaan. Yang keempat, biasanya menghormati atau menghargai pasangan adalah hal yang sangat penting diperlukan dalam suatu hubungan. Ciri kamu telah menghargai pasangan kamu adalah ketika kamu gak merusak sisi baiknya, atau kamu nggak menjadi pengaruh buruk baginya. Sebaliknya, kamu menjadi salah satu orang yang membuatnya lebih baik. Kemudian, kamu bisa menerima dan mendengarkan keinginan-keinginannya, harapan dalam hidupnya kamu anggap sebagai milik kamu juga. Nah, itu merupakan sikap menghormati pasangan kamu. Dan yang pasti hal itu adalah salah satu ciri bahwa kamu mencintai pasangan kamu dengan tulus. Yang terakhir biasanya melakukan dengan komitmen ya. Komitmen bukanlah masalah tentang rasa nyaman,
tetap rasa nyaman, tetapi tentang bagaimana kamu setia pada janji kamu bertahan apapun yang terjadi dalam hubungan tersebut. Komitmen bukanlah perasaan yang datang lalu pergi, tetapi kamu siap bersama pasangan kamu dalam keadaan senang maupun susah. Kamu nggak hanya menemani pasangan kamu saat hari-hari cerah, tetapi kamu juga harus bersiap memayunginya saat hujan, memayunginya di saat lelah, capek, dan lain-lain. Terus bersiap memberi support saat sehat dan sakit. Dan jika kamu udah berada dalam tahap siap berkomitmen, maka cinta kamu pada seseorang tersebut benar-benar tulus dan merupakan puncak dari mencintai. Nah, itulah beberapa dari kata-kata bahwa cinta sejati masih ada, jawabannya masih ada, dan dikertakan sebagai bahwa orang itu bisa dicirikan sebagai orang yang tulus. Jadi orang yang tulus itu yang pertama bakal selalu menggunakan kata kita, bukan saya. Selalu bersikap menerima, selalu menepati janji, selalu menghormati, dan pasti berkomitmen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari, di waktu, di jam yang random live-nya. Biasanya gue live Senin sampai Kamis, itu juga nggak nentu. Biasanya di jam 7:30-an. Itu juga kalau lagi mood atau enggak kalau nggak lagi ada kesibukan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi di esok-esok berikutnya.